Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Viva Asafa dari kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang IP address dan subnetting. Di sini kita akan mempelajari 6 hal. Yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua adalah IP public dan IP private. Yang ketiga, classful dan classless addressing. Yang keempat, kasus subnetting. Yang kelima, konsep block subnet. Dan yang terakhir, konsep switch dan router. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Apa itu IP address? IP address adalah ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless ataupun wireless. Tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Dan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah suatu network dengan jumlah hosts yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah hosts yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Kita lanjut ke materi berikutnya adalah IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja di seluruh dunia. Jadi, misal kalian mengakses Facebook.com, YouTube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi di internet. Selanjutnya, alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai NAT atau Network Address Transition, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal yang untuk berkomunikasi dengan internet. Pada tabel ini ada kelas A yang alamatnya 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan sebagainya. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah IP address classful dan classless. IP address private adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan komputer LAN. Dan selanjutnya, IP address public adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya, public DNS Google 8.8.88 dan 8.8.4.4. Kita lanjut. Classful addressing untuk pengamatan IP berdasarkan kelas dan classless addressing untuk pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Ini ada kelasnya, kelas A, private IP address rank 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan dengan subnet max 255.0.0.0 dengan jumlah alamat host adalah 16.777.214. Selanjutnya, kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang digunakan, subnet max, IP network, IP broadcast, dan rank IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet max adalah untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, dan IP network untuk tanda alamat pada suatu jaringan LAN, dan IP broadcast adalah untuk alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut, dan rank IP yang bisa digunakan. Selanjutnya,
Ini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan rank IP yang bisa digunakan. Dan ini ada jumlah hostnya. Selanjutnya, konsep blok subnet 10.10.10.0 sampai 27, IP network 0.26496, dan IP broadcast 316395. Selanjutnya, konsep blok subnet 10.10.10.0/27 dengan IP network 0326496 dan IP broadcast 3163 dan 95. IPv4 delivery type. Dalam jaringan ada 3 cara utama sebuah paket data dikirimkan. Yang pertama ada uniscat, on the on, 1-1 dalam 1-1 data dikirim dari suatu sumber ke satu tujuan spesifik di dalam jaringan. Yang kedua ada multicast, yaitu on the many communication. Ini satu ke banyak. Data dikirim dari satu sumber ke sekelompok tujuan yang spesifik dan tertarik untuk menerima data tersebut. Contohnya adalah video streaming untuk sekelompok pengguna tertentu. Selanjutnya ada broadcast, on the all communication, satu ke semua. Data dikirim dari satu sumber ke semua host yang ada di segmen jaringan tersebut. Selanjutnya, konsep switch dan router. Switch mengoneksikan perangkat yang satu network dan router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berada dalam satu network atau jaringan lokal yang sama. Switch bekerja pada layer 2 data link layer dan menggunakan MAC address untuk meneruskan data. Dan router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berada dalam network yang berbeda. Router bekerja pada 3 layer, yaitu network layer dan menggunakan IP address untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data dari satu jaringan ke jaringan lain termasuk ke internet. Selanjutnya, 10.10.10.0/27 seperti yang terlihat pada gambar, router 0 menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu ruang A dan ruang B. Switch 0 dan switch 1 digunakan untuk menghubungkan beberapa PC dalam satu ruangan atau satu jaringan yang sama. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih ya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.